Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini insyaallah kita akan membaca 3 hadits penutup di pembahasan bejana, tempat air. Tiga hadits yang belum sebutkan ini sebagai penutup di pembahasan bejana, hadits-hadits yang mudah dipahami insyaallah, dan fikihnya insyaallah mudah kita pelajari. Kata penulis rahimallahu taala, yaitu di hadits yang ke-19 di kitab beliau ini, kata beliau, an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afana aqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Hadits ini derajatnya tentunya sahih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadits ini sangat penting sekali untuk kita yang hidup di masa ini tinggal kadang campur antara orang kafir dengan orang muslim. Ini hadits sangat penting sekali terkait dengan piring, mangkok, gelas, dan tempat-tempat orang kafir. Boleh nggak kita pakai makan? Maka di hadits ini terdapat jalan keluarnya. Kata beliau dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, kami di negeri kampung orang dari ahli kitab, dari orang Yahudi dan orang Nasoro, orang kafir, bukan muslim. Apa naqulu fi aniyatihim? Ini yang beliau tanyakan setelah beliau ceritakan, kami berada di daerah orang kafir. Pertanyaannya, apakah boleh kami makan di piring-piring mereka? Apakah boleh kami makan di piring-piring mereka? Penyebutan piring ini mimbabil golib, kebanyakannya, artinya tidak harus piringnya. Boleh nggak minum di gelas mereka? Boleh nggak kita wudhu? Kalau wudhu di tempat air mereka ahli kitab? Boleh nggak kita masak di panci mereka? Itu pertanyaannya. Qala, jawaban Nabi kita Muhammad SAW, la ta'kulu fiha, jangan kamu makan di dalam. Tidak boleh kamu makan di piring ahli kitab, orang kafir. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kamu tidak dapat yang lain. Kecuali kamu tidak dapat yang lain, faksiluha wa kulu fiha, maka cucilah dulu baru makan padanya. Ini masya Allah, agama kita penuh dengan jalan keluar.
ya, penuh dengan jalan keluar. Hadis ini Masya Allah diambil fikih darinya, tidak bolehnya kita makan, demikian pula minum di piring ahli kitab. Maksudnya ahli kitab Yahudi Nasoro. Yahudi maksudnya umat Nabi Musa, Nasoro maksudnya umat siapa? Nabi Isa. Pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama. Di antara yang menyebutkan sebabnya adalah Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam. Beliau bilang, li'annahum la yatahashawna najasat. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan dan memperdulikan najis. Iya, perkara-perkara najis mereka tidak peduli ahli kitab. Iya. Wa rubbama wadau fiha khamran aw lahma khinzir. Kadang kata beliau, mereka simpan di gelasnya mereka atau di piring mereka atau di tempat mereka khamr. Atau bahkan kata beliau rahmatullah, bahkan daging babi. Ini perkara yang najis. Karena babi najis, dagingnya semuanya najis babi. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu rijisun, itu babi najis. Najis. Jadi ini sebabnya. Kadang mereka simpan di piring mereka, simpan di tempat air mereka atau yang lainnya, khamar, minuman yang memabukkan. Ini kan haram bagi muslim. Kadang lagi dia simpan babi, kadang anjing, naudzubillah, dari yang mereka makan. Makanya pada dasarnya tidak boleh kita makan di piring mereka. Itu hukum asal namanya. Karena Nabi ketika ditanya, boleh nggak kami makan? Nabi bilang apa? Jangan. Tidak boleh kamu makan pada piring mereka. Itu asalnya. Kemudian Nabi bilang setelahnya, illa alla tajidu ghairoha, kecuali kamu tidak dapat yang lain. Antum berada di daerah, tidak ada piring lain kecuali punya mereka. Tidak ada piring lain kecuali punya mereka. Antum cari tidak dapat, tidak bisa di tempat lain. Maka apa yang dilakukan? Faksiluha wa kulu fiha, maka cuci dulu. Ini untuk apa ini? Kenapa dicuci? Alasannya supaya menghilangkan keraguan. Karena kan tadi ini piringnya bisa saja ada najis. Untuk menghilangkan itu, kita cuci baru kita pakai makan. Kita cuci baru kita pakai makan. Ini jalan keluar dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Tapi kalau tidak dapat, maka boleh dengan syarat harus dicuci dulu. Dengan syarat harus dicuci dulu. Oleh karena itu kata Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, idza tajal muslim ila isti'malil aniyah walam yajid illa aniyatal kuffar falahu isti'maluha ba'da ghusliha. Masya Allah. Kalau seorang muslim butuh untuk menggunakan piringnya dan dia tidak dapatkan kecuali piringnya orang kafir, maka boleh bagi dia menggunakannya setelah dia mencucinya. Liyahsulalahul yakin min toharotiha. Kenapa harus cuci? Supaya ada keyakinan kalau ini suci. Supaya ini ada keyakinan, supaya apa? Ini ada keyakinan kalau ini barang apa? Suci. Ini Masya Allah tentunya sangat jelas ya, dari apa yang disebutkan oleh penulis rahmallahu ta'ala. Kemudian di hadis berikutnya, hadis kedua yang kita ambil malam hari ini, Wa'in Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain, sahabat mulia, radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Hadits Bukhari Muslim juga
di hadis yang panjang, cuman belum potong sesuai dengan kebutuhannya. Karena yang kita butuhkan sekarang, apa hukum pakai wudu bejananya musyrik? Tahu musyrik? Selain Yahudi Nasoro. Tadi hukum bejana orang Yahudi, orang Nasoro. Sekarang orang musyrik. Orang musyrik di zaman Nabi di Makkah mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Tapi mereka menyembah juga patung. Menyembah patung. Naudzubillah. Sehingga mereka dikatakan musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahmatullah dari Imran ibn Husain. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mereka berwudu dari tempat air yang terbuat dari kulit punya seorang perempuan musyrikah. Punya seorang perempuan musyrikah. Anak kira sangat jelas hadisnya, tidak perlu dijelaskan lafadznya. Kandungan fikihnya, hadis ini menunjukkan bolehnya berwudu dari tempat air yang terbuat dari kulit. Ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya. Tentunya kulit yang apa ini? Kulit yang sudah disamak. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Kulit yang apa? Sudah disamak. Tahu disamak? Diolah. Ya, apakah dengan cara dimasak dengan daun atau dengan kayu, ya, atau sesuatu yang digunakan oleh orang-orang untuk menyamak kulit. Ya. Kulit yang diinginkan di sini adalah kulit yang sudah disamak. Ini tentunya kandungan hadis karena Nabi berwudu dari tempat perempuan musyrik, tempat airnya itu terbuat dari kulit. Tempat airnya terbuat dari kulit. Nabi dan para sahabat berwudu, itu menunjukkan bolehnya dari hal tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fikih kedua yang terdapat dalam hadis ini, bahwa orang musyrik itu badannya tidak najis. Sebagaimana Yahudi Nasoro badannya tidak najis, orangnya. Iya, yang najis adalah keyakinannya. Yang najis adalah keyakinannya. Ketika mereka, ya orang Nasoro, meyakini Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, ini keyakinannya najis. Karena ini keyakinan kesyirikan. Demikian pula orang Yahudi, ketika mereka meyakini Uzair adalah anak juga Allah, naudzubillah, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang najis. Tidak boleh kita akui. Tidak boleh kita akui. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang-orang musyrik itu najis. Tapi pertanyaannya, najis apanya? Keyakinannya. Adapun badannya tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengikat orang kafir, orang musyrik di dalam masjid, di tiang masjid. Kalau seandainya badannya najis, apakah Nabi akan mengikatnya dalam masjid? Tidak. Oleh karena itu para ulama membagi najis itu ada dua. Ada najis hissi dan ada najis ma'nawi. Ada najis hissi, ini bahasa Arab, dan ada najis ma'nawi. Apa itu najis hissi? Najis yang bisa dilihat. Najis hissi artinya najis yang bisa diindra. Contohnya apa? Siapa yang bisa contohkan najis hissi? Najis yang bisa dilihat. Siapa yang berani mencontohkan satu saja najis hissi? Mudah ini. Cuman mungkin antum tidak berani saja. Nah, air kencing. Itu namanya najis apa? Hissi, karena bisa dilihat di luar. Iya?
najis hissi. Iya, babi, air liur anjing yang kita bahas sebelumnya, itu semua najis apa? Hissi. Yang kedua ada najis ma'nawi. Najis ma'nawi ini najis yang tidak terlihat. Ini terkait dengan keyakinan. Seperti yang kami jelaskan tadi. Kenajisan orang Yahudi, orang Nasoro, demikian pula orang musyrikin, najisnya apa? Ketika Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang-orang musyrik itu najis. Apanya ini? Keyakinannya. Keyakinannya. Ini Masya Allah, dengan pembagian najis yang seperti itu adalah pembagian yang sangat rinci dari ulama kita, supaya dikompromikan antara ayat dan hadis. Karena ayat ini bilang musyrik najis, seakan-akan badannya. Tapi Nabi pernah ikat orang musyrik di tiang masjid. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi ini menunjukkan badannya tidak, tapi keyakinannya najis. Keyakinannya najis. Sehingga dengan dalil ini, ya, ketika kita yakin alat mereka tidak ada najis, di tempat air mereka tidak ada dengan najis, kalau kita yakin, boleh kita langsung pakai. Boleh kita langsung pakai. Dengan dalil apa? Ini hadis yang ada di hadapan kita. Nabi berwudu di tempat airnya siapa? Orang musyrikah, perempuan yang masih musyrik. Perempuan yang masih musyrik. Ini Masya Allah. Boleh, tapi ingat, kalau kita yakin tidak ada najis. Adapun hadis pertama, sebenarnya mereka yakin ada najisnya. Cuman mereka berada di situ, apakah boleh makan? Kata Nabi, tidak boleh kalau kalian yakin ada najisnya, kecuali setelah kalian apa? Cuci, untuk menghilangkan apa? Keraguan yang ada tadi di sebelumnya. Ini Masya Allah hukum seputar bejananya orang kafir. Kemudian hadis ketiga sebagai penutup di bab ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat urutan pembahasan penulis, hadis ini tidak cocok kalau di sini. Tidak cocok kalau ditempatkan ke nomor 11. Seharusnya ditempatkan pada awal-awal bab bejana. Karena awal-awal belum sebutkan haramnya makan dan minum di tempat piring atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Di sini masih ada disinggung itu, emas atau perak. Jadi mungkin belum sangat jauh meletakkan ini. Hanya saja diberikan udzur oleh sebagian ulama belum menulis buku ini dari hafalannya, sehingga apa yang hadir di hafalan belum tulis tanpa melihat sebagian susunannya. Jadi kadang ada susunannya yang harusnya di sana tapi belum akhirkan. Tapi kita baca dan kita lihat faedah yang beliau ingin sampaikan. Kata beliau rahimahullah di hadis nomor 21 dan hadis terakhir di bab bejana tempat air, kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala anna qadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatin min fiddah akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya sahih, tidak perlu kita teliti hadisnya. Hadis sahih. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari bahwasanya kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pecah gelasnya. Jadi gelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatin min fiddah. Maka beliau menjadikan tempat pecahnya tadi itu, iya, silsilah dari fiddah. Beberapa dari untuk menempelnya teriang diambil dari fiddah, diambil dari perak. Hadis ini Masya Allah
sudah lewat di awal bab bejana. Apa hukum makan dan minum di piring yang terbuat dari emas atau perak? Haram. Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum di gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak, karena itu untuk orang kafir di dunia, untuk kita di akhirat orang beriman. Itu kata Nabi, tidak boleh. Tapi sekarang Nabi menempel gelasnya yang pecah dengan perak. Gimana ini? Iya, apa yang bisa kita ambil dari apa yang belum sebutkan ini? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Hadits ini pertama tetap menunjukkan haramnya menggunakan emas dan perak, gelas atau piring dari perak atau emas, kecuali sedikit, karena yang sedikit itu dimaafkan. Yang sedikit itu dimaafkan dan dibutuhkan. Dimaafkan dan dibutuhkan. Itu yang dikecualikan. Dan para ulama yang lain membahas tidak dibolehkan kecuali dengan 3 syarat. Tidak boleh menutup lubang atau pecah dari gelas atau piring yang terbuat dari apapun, kemudian kita tambal atau tempel dengan perak, kecuali dengan 3 syarat. Itu disebutkan oleh mereka. Di antara yang menyebutkan syarat ini adalah Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mughni, yang menjadi rujukan orang-orang Hanabilah. Kata beliau rahimahullah, tubahu bisyurut, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Ahaduhuma, salah satunya, yang pertama, antakuna yasiro, sedikit, tidak banyak. Itu syarat pertama, sedikit. Asani, yang kedua, antakuna minal fiddah, harus, kalau memang harus ditambal dengannya, maka ditambal dengan perak. Adapun emas, fa ammad dhahab fala yubah qaliluhu wa kathiruhu haram. Adapun dari emas tidak boleh, sedikit dan banyaknya haram. Jadi kalau ada, kita punya gelas, ada lubangnya, kita mau menambalnya, boleh pakai perak dengan syarat sedikit. Itu yang pertama. Syarat kedua, dari perak, emas tidak boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, ats-tsalits ayyakuna lihajah. Yang ketiga, dibutuhkan. Tidak ada penambal lain yang bisa kita pakai, sehingga kita butuh untuk, daripada gelasnya dibuang, piringnya dibuang, kita butuh untuk menambalnya dengan perak. Boleh. Kalau ada 3 syarat ini, maka boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Pertama sedikit, yang retaknya, yang pecahnya. Yang kedua perak saja yang dibolehkan, bukan emas. Yang ketiga lihajah, karena dibutuhkan. Karena al-hajah bimanzilatid darurah, itu kaidahnya. Kebutuhan itu sama dengan darurat. Kebutuhan itu sama dengan apa? Darurat. Ini Masya Allah 3 syarat yang para ulama rahimahumullah ta'ala sebutkan. Jadi pada dasarnya tidak boleh menggunakan emas dan perak dalam piring. Ya, apakah piringnya terbuat langsung dari emas atau perak, atau sebagian yang emas atau perak. Tidak boleh langsung membuatnya dengan itu. Ketika piring atau gelas kita rusak, pecah, bolehkah kita tambal? Boleh,
dengan syarat pakainya perak dan tidak banyak serta memang dibutuhkan. Kalau ada penambal lain selain perak, maka kita pakai, karena asalnya masalahnya haram pakai perak. Itu asalnya. Jadi kalau ada penambal lain, itu dulu yang dilakukan, baru kita melakukan setelahnya sesuai dengan kebutuhan. Ini alhamdulillah selesai. Terakhir lagi sebagai faedah tambahan saja, ini yang ditambal dengan perak, boleh nggak kita minum yang pas ada peraknya? Jangan kan, enggak, di hadis pertama yang saya sebutkan kan, enggak boleh kalian makan atau minum di perak. Sekarang ada tambalannya, pas tempat mulut kita di tambalannya, boleh nggak di situ atau harus di tempat lain? Ini sebagai faedah tambahan saja, semoga bermanfaat. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut, akan makruh atau boleh kita minum pas di peraknya. Ini yang dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah. Yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, demikian pula ulama yang lain, boleh tanpa makruh. Karena itu diizinkan dalam syariat. Karena kan diizinkan tadi dengan 3 syarat. Perak, sedikit, butuh. Ketika syariat izinkan, maka boleh kita pakai. Ketika syariat kita izinkan, maka boleh kita pakai tanpa makruh. Ya. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarhul Mumti, was-shawab annahu laisa bimakruh. Yang benarnya tidak makruh. Jadi yang benarnya kita minum langsung di yang ada peraknya tidak makruh. Walaupun antum kalau mau keluar dari sidang pendapat, jangan minum pas di situ. Artinya putar sisinya supaya enggak ada apa? Kita minumnya di yang enggak ada peraknya. Ini lebih aman tentunya supaya keluar dari silang pendapat. Tapi kalau antum mau minum pas di situ, makruh atau tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, was-shawab annahu laisa bimakruh. Yang benarnya tidak dibenci. Tidak dibenci. Boleh kita minum pas di tempat tersebut. Alhamdulillah, ini selesai bab tentang bejana. Setelahnya kita akan masuk di bab izalatun najasat, menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Maksudnya selain anjing ya. Kalau anjing sudah kita bahas bahwa anjing cara menghilangkannya dicuci 7 kali. Yang pertama dengan air yang dicampur dengan tanah. Ini maksudnya selain anjing. Gimana cara menghilangkan najisnya? Dan apa saja najis itu? Apa saja najis itu? Insya Allah kita akan sebutkan di hadis-hadis yang beliau bawakan ke depan. Insya Allah kita ambil di pekan depan. Baik, kita masuk di tanya jawab. Boleh tanya langsung, boleh juga pakai kertas. Ini pertanyaan pertama, lucu tapi jangan ketawa. Apa hukumnya istri sering memegang kemaluan suaminya? Iya, boleh, kan punyanya. Iya, tidak ada larangan. Boleh dia memegangnya, boleh dia memegangnya. Bolehkah minum air dari gelas yang terbuat dari berlian? Diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hal tersebut. Yang ada dalam lafaz hadis masalahnya emas dan perak. Bagaimana kalau selain emas dan perak? Nah, tidak disebutkan dalam hadis.
Sebagian para ulama mengatakan masuk juga, karena sebab dari emas dan perak adalah mematahkan dan membuat sedih hati orang-orang miskin. Ketika orang miskin lihat kita minum dengan gelas emas, Masya Allah, ngapa mi? Iya, jadi sedih orang miskin. Demikian pula kalau kita ilahnya sama, sebabnya sama. Kalau kita minum dari yang terbuat dari tadi, penyebutannya ilahnya. Walaupun ulama yang lain juga tidak, karena apa yang disebutkan itulah yang masuk dalam hukum. Selain itu maka tidak masuk. Ini ada sisinya juga, Masya Allah. Karena mafhum al-laqab disebutkan. Ya, kalau seandainya yang lain juga masuk, Nabi akan sebutkan. Ini tidak disebutkan. Ini tidak disebutkan. Dan yang amannya kita tidak lakukan tentunya. Yang amannya kita tidak lakukan. Oh, berarti sambungannya. Apakah batal wudu bagi seorang suami apabila istri memegang kemaluannya? Sambungannya yang tadi. Iya. Batal atau tidak? Berselisih pendapat terkait dengan hukum orang yang memegang kemaluan. Dan ini yang memegang istrinya. Kalau dia bertanya suaminya batal enggak? Tentunya tidak. Yang dibahas, yang diperselisihkan itu kalau suaminya ini yang megang punyanya sendiri. Ini berselisih dua pendapat. Sekarang yang pegang istrinya. Yang pegang istrinya, apakah wudu suaminya batal? Jawabannya tidak, kecuali ada cairan yang keluar. Saat istrinya pegang, naik syahwatnya. Ya tidak apa-apa suami istri pegang naik syahwat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu hal yang mubah, boleh bagi suami istri. Tapi masalah wudunya yang ditanyakan. Masalah wudunya batal atau tidak? Tidak, kecuali ada cairan yang keluar. Kalau ada madi keluar, yaitu yang licin, ya mohon maaf anak muda mungkin tidak paham. Biarlah orang tua dulu yang paham. Ya, nanti anak muda paham saatnya. Ada cairan tipis, licin keluar, batal wudunya bukan karena dipegang, tapi karena ada yang keluar dari kemaluannya. Ada yang keluar dari kemaluannya. Jadi itu yang dilihat. Adapun hanya sekedar pegang saja, tidak ada yang keluar, tidak batal. Tidak batal. Itu wallahu a'lamu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mengucapkan amin apabila imam setelah membaca Al-Fatihah? Dan apakah bisa membaca amin dalam hati? Hukum membaca amin bagi makmum di solat jahriyah saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah wajib. Adalah wajib. Ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan beberapa dalil. Pertama, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Nabi bilang perintah, ucapkanlah. Maka hukumnya adalah apa? Wajib. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua juga riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza ammanal imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Jadi ketika imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Kemudian Nabi sebutkan keutamaannya. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sungguh siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi sudah hukumnya wajib, terus ada keutamaannya. Kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa kita akan diampuni. Dosa kita akan diampuni. Ini terkait dengan hukum amin. Apakah bisa membaca amin dalam hati? Tidak. Karena Nabi bilang apa? Fakulu, maka ucapkanlah. Maka ucapkanlah. Antum bisa pahami ini? Nabi suruh ucapkan. Ucapkan amin.
ada, walaupun ada 4 bacaan. Nanti kita, tapi masih lama ya, di kitabus sholat, di kitab pembahasan tentang sholat, tapi masih lama kita akan dapat. Tidak apa-apa saya sebutkan dulu. Ucapkan amin itu harus dijaharkan, dan cara mengucapkannya boleh salah satu dari 4 bacaan, sebagaimana disebut dalam madhab Syafi'iyah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, boleh kita panjangkan A-nya, minnya kita ringankan, amin, amin, boleh. Boleh juga kita panjangkan hamzanya, tapi mimnya kita tasdid. Tahu tasdid? Apa tasdid? Bahasa kitanya, bahasa Makassar. Hah? Hah? Masyadu. Apa? Syaddah. Mau tahu? Baik. Itu dia. Yang penting kita paham, Pak. Itu yang saya mau. Boleh mimnya ditasdid. Iya? Boleh. Jadi kita baca gini. Panjang hamzanya, mimnya tasdid. Amin. Ditahan mimnya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh hamzanya pendek, dibaca qasar, dibaca pendek, mimnya tidak ditasdid. Boleh. Amin. Dipahami? Itu yang ketiga. Yang keempat, seperti biasa hamzanya panjang, cuman mimnya dibaca imala. Yaitu mim itu kan setelahnya ada huruf ya. Huruf ya dia tidak kentarakan ya-nya, tapi antara ya sama alif. Antara ya sama alif. Ini kalau digambarkan kurang dimengerti, tapi kalau dicontohkan dimengerti. Yaitu bacaan tengah-tengah antara kasroh sama fathah, atau antara alif dan ya. Kita baca amin, amin. Kita bisa pahami? Itu 4 bacaan, semuanya maknanya istajib, jawablah. Itu bacaan amin, dan tidak dalam hati, tidak dibaca dalam hati. Kita cari dulu yang jelas sedikit ya. Apabila suci dari haid jam 9 pagi, wajibkah sholat subuh walaupun sudah keluar waktunya? Tidak. Tidak wajib sholat subuh kalau sudah keluar waktunya kita suci. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan itu, bagaimana kalau saya suci di waktu asar, wajib nggak saya sholat duhur? Karena masalahnya duhur bisa diakhirkan ke mana? Ke asar di situ. Adapun subuh tidak. Tidak wajib lagi kita sholat subuh. Tidak wajib lagi kita sholat subuh. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Ada pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menyentuh benda atau pakaian yang sudah terkena bekas anjing? Bekas anjing. Kalau najis, bagaimana cara mensucikannya? Bekas anjing maksudnya apanya? Jilatannya atau badannya? Siapa yang punya pertanyaan ini? Tidak apa-apa, tidak diapa-apain. Iya. Bekas apanya? Badannya. Maka kalau begitu, berdasarkan pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa anjing yang najis adalah air liurnya saja, badannya tidak najis, tentunya kita tidak perlu cuci 7 kali. Tidak perlu cuci 7 kali. Karena itu pendapat yang paling kuat tentang anjing. Walaupun kalau kita mau berhati-hati ya kita cuci. Itu namanya babnya apa? Hati-hati. Seperti yang kami bahas sebelumnya, bahwa anjing itu diperselisihkan oleh para ulama badannya. Kalau makannya haram, air liurnya disepakati najis, badannya najis atau tidak,
Imam Syafi'i mengatakan najis. Ulama mazhab yang lain tidak, karena Nabi hanya menyebutkan air liurnya, dan itu yang kuatnya. Dan itu yang kuatnya. Jadi kalau badannya kita enggak, karena enggak najis. Seperti itu. Apakah ada batas jumlah jemaah sholat Jumat? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada mengatakan batasnya harus 40 bersama imam dan khotib 40. Ya, cuma pendapat yang mengatakan 40 ini tidak ada dalil yang kuat yang bisa dipakai untuk berdiri di atasnya. Makanya yang lebih kuat dan dicondong, yang banyak ulama yang menguatkannya adalah tidak ada batasan, tidak ada jumlah yang wajib harus dipenuhi. Bahkan kalau sudah ada imam, ya, khotib, maksudnya imam artinya khotib, kemudian ada muadzin, sudah sah. Sudah sah. Apalagi kalau ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu pendapat yang paling kuat, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan bilangan. Tidak ada dalil yang menunjukkan bilangan. Di sini ada pertanyaan. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang di dalamnya sebagian orang non-muslim dan sebagiannya orang Islam. Pertanyaannya, hukum makan bersama orang non-muslim apakah boleh? Terkait dengan piringnya. Piringnya aman dari najis atau tidak? Kalau piringnya umum aman dari najis, boleh. Nabi memakan kambing yang dihadiahkan oleh siapa? Orang Yahudi. Boleh. Yang tadi kita bicarakan itu, bagaimana kalau piringnya ada najis? Atau kita khawatirkan ada najis, maka jangan makan selama kita belum cuci. Itu, adapun makan bersama mereka boleh. Hukum orang Nasara sering mengucapkan alhamdulillah, insyaallah, astagfirullah. Dan sering orang Islam ucapkan kalimat yang sering orang Islam ucapkan kalimat tersebut. Apakah boleh dia mengatakan kalimat tersebut? Iya, kalau dibilang boleh itu pilihannya, tapi dia kalimat itu tidak membuatnya dia masuk Islam, dan percuma dia ucapkan. Dia tidak dapat pahala seperti orang Islam dapat pahala. Karena selama dia tidak bersyahadat, maka ucapan itu tidaklah berguna baginya. Ucapan itu tidaklah berguna baginya. Kami bekerja di perusahaan orang kafir. Setiap hari rayanya kami sebagai karyawan sering dikasih amplop. Apakah boleh kami mengambilnya? Iya, amplop kalau dikasih karena sebab hari rayanya tidak boleh. Kalau kita dikasih dan tidak bisa kita kembalikan, kita ambil dan kita kasih orang miskin. Kita kasih kepada orang miskin atau simpan di penggunaan umum, seperti bangun jalan, bangun selokan atau WC umum, dan yang lain-lainnya dari fasilitas umum. Yang jelas tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan dari hasil atau pemberian perayaan mereka. Perayaan mereka. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahasanya mantan itu maulanya, dia bawakan kepada Abu Bakar makanan. Abu Bakar makan. Setelah itu dia kasih tahu, ini yang saya lakukan, ini saya dapat dari sebelumnya, sebelum saya Islam, saat jahiliyah. Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke tenggorokannya untuk memuntahkannya. Ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Bagaimana hukumnya seorang wanita suci dari haid pada waktu duhur, kemudian dia mandi wajib, dan selepas isya
dia berjima dengan suaminya ketika masuk. Dia berjima dengan suaminya. Ketika masuk subuh, ada darah keluar dari wanita. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dia mandi suci, tergantung. Kalau dia mandi suci setelah keluarnya tanda suci, tahu keluarnya tanda suci? Itu cairan yang warna putih. Kan seorang perempuan itu kalau haid, darah baru keruh baru coklat. Coklat sampai cairan putih keluar. Ini kalau ada. Kalau ini sudah keluar kemudian dia mandi, subuhnya lagi keluar darah, maka itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah rusak karena adanya urat yang putus atau yang lainnya dari seorang perempuan. Intinya darah istihadah. Demikian pula kalau ada tanda suci yang kedua, yaitu keringnya tempat keluarnya. Dia masukkan tisu atau kapas atau apa saja di tempat keluarnya darah, tidak ada lagi apa-apa, kering. Maka ini namanya sudah suci. Kemudian dia mandi, setelah itu keluar lagi darah, maka bukan darah haid. Ini kasus yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah lewat masa haidnya, dia selalu biasa haid 7 hari, tiba-tiba lewat dari masa itu, maka selebih dari 7 hari itu darah istihadah. Dia mandi, wajib sholat, boleh suaminya untuk menggaulinya, boleh untuk mendatanginya. Jadi di kasus di pertanyaan ini adalah hukumnya bukan darah haid kalau sudah dia lihat tanda suci yang keluar. Masuk? Kita sudahkan? Mana Ustaz Abdurrahman? Kamar mandi. Baik, kita ada? Sudah? Sudah masuk waktu? Iya? Baik, kita cukupkan. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan saya tidak sempat baca. Insya Allah kita jawab lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kalau dikasih naik lagi pertanyaannya. Alhamdulillah. Apa yang benar yang kita ambil di malam hari ini adalah dari Allah semata, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.